Setelah sebagian para alkemis berhasil melewati ujian tahap 2, kini giliran mereka sebagian untuk mengikuti fase berikutnya. Sementara itu di sudut penonton nampak sosok Song Qing dan Chou Ying. Nampaknya Song Qing ini sedang merayu Chou Ying karena kejadian sebelumnya. Pada kejadian sebelumnya, Chou Ying hampir mati di tangan Mogu. Untung saja ada Xiaoyan yang berhasil menyelamatkannya. Oleh karena itu, Chou Ying pun merasa kesal kepada Song Qing. Namun di sela perkataan mereka, tiba-tiba mereka pun dikejutkan oleh suara Xuan Kongzi. Tiba-tiba arena itu pun bergetar dan muncullah beberapa meja batu. Kemunculan beberapa meja batu itu tentu saja untuk digunakan para alkemis untuk menyempurnakan sebuah pil. Segera setelah beberapa meja batu itu terbentuk, beberapa alkemis pun melesat menuju beberapa meja batu yang disediakan oleh menara pil. Tak lupa juga, perwakilan dari 5 keluarga besar menara pil pun telah muncul. Di antaranya adalah Bai Ying, Song Qing, dan Dan Xuan. Setelah Dan Xuan sampai di meja batu, lalu dia pun mengalihkan pandangannya kepada Dan Dacen. Sementara itu di tempat yang lain, Dan Dacen yang melihat sosok Dan Xuan, dia pun langsung melesat menuju meja batu. Sontak saja kemunculan Dan Xuan dan Dan Dacen menjadi pusat perhatian semua orang di tempat itu. Tak jauh dari pusat perhatian semua orang, tiba-tiba sosok Chou Ying pun melesat menuju meja batunya. Tentu saja kemunculan Chou Ying itu sangat menarik perhatian semua orang. Dia digadang-gadang akan menjadi juara dalam pil gathering ini. Julukan penyihir yang disematkan pada diri Chou Ying sesuai dengan reputasinya. Banyak sebagian penonton memujanya. Setelah kemunculan Chou Ying, kini giliran Xiaoyan yang melesat menuju meja batu. Dengan menggunakan langkah 3000 petirnya, dia pun melesat. Kemunculan Xiaoyan ini tentu saja menarik perhatian dari semua orang. Tentu saja mereka semua memprediksi kalau Xiaoyan ini adalah kuda hitam dalam pil gathering ini. Sementara itu tak jauh dari tempat Xiaoyan, sosok Mogu pun sedang memperhatikannya. Melihat kemunculan sosok Mogu di hadapannya, Xiaoyan pun menjadi marah. Sementara itu di atas podium menara pil, nampak Xuan Kongzi pun memberikan selamat kepada sebagian para alkemis yang telah lolos putaran kedua. Xuan Kongzi pun mengatakan, bagi para alkemis yang telah lolos pada putaran kedua, maka mereka berhak untuk mengikuti putaran selanjutnya, yaitu kontes pemurnian pil. Adapun putaran ketiga kali ini, menara pil hanya memilih 10 peringkat teratas, ucapnya. Setelah ucapan Xuan Kongzi ini, tiba-tiba seluruh arena pun bergemuruh oleh suara penonton yang memberikan semangat dan dukungan. Selang beberapa saat, akhirnya kompetisi pemurnian pil pun dimulai. Segera sebuah jam di pilar pun bergerak menghitung waktu. Sementara itu, beberapa alkemis pun telah menyiapkan beberapa tungku pemurnian obat. Sementara itu, di sisi yang lain, Xiaoyan pun telah bersiap untuk mengeluarkan tungku pemurniannya. Xiaoyan rupanya berencana untuk membuat pil tulang darah untuk membantu gurunya membuatkan tubuh fisik. Oleh karena itu, Xiaoyan pun berusaha untuk mengumpulkan beberapa bahan obat dan meningkatkan tingkat alkemianya. Namun di sela gumamannya itu, tiba-tiba Xiaoyan pun dikejutkan oleh api yang keluar dari tubuh Chou Ying. Walau api itu bukan api surgawi, tapi kekuatannya sangat tirani. Tentu saja, Xiaoyan pun dapat mengidentifikasi jenis api yang digunakan oleh Chou Ying. Ini adalah api setan merah, gumamnya. Kemunculan api setan merah yang dikeluarkan oleh Chou Ying ini tentu saja menarik perhatian semua orang, tak terkecuali 3 ketua agung dari menara pil. Tianlei pun berkata, untuk membentuk api buatan seperti Chou Ying ini membutuhkan sedikitnya binatang monster tingkat 8 yang sangat kuat. Tentu saja keluarga Chou sangat kaya, mereka mampu untuk membeli inti core binatang magis tingkat 8 dan mengumpulkan apinya untuk Chou Ying. Sementara itu tak jauh dari kegaduhan yang dibuat oleh Chou Ying, tiba-tiba Mogu pun tidak sabar untuk mengeluarkan api surgawinya. Segera api jantung laut pun keluar dari telapak tangan Mogu dan membentuk sebuah ular piton. Fluktuasi energi api surgawi jantung laut yang dikeluarkan oleh Mogu tentu saja mempengaruhi semua alkemis yang berada di tempat itu, tak terkecuali Song Qing, Dan Chen, dan Chou Ying. Di sisi yang lain, Chou Ying pun sangat kesal dengan Mogu. Dia tidak menyangka kalau ahli sekte jiwa itu akan berpartisipasi dalam pil gathering. Kemunculan fluktuasi api surgawi jantung laut milik Mogu ini tak luput dari perhatian Xuan Kongzi. Dia pun menyangka kalau itu adalah api jantung laut peringkat ke-15 api surgawi. Namun trio Xuan Kongzi tidak bisa memastikan siapa pengendali dari api surgawi jantung laut ini. Kemunculan api jantung laut milik Mogu ini tentu saja menarik perhatian dari Tianlei. Sementara itu di tempat yang lain, fluktuasi api surgawi jantung laut yang membentuk ular piton pun terus meliuk-liuk dan mengirimkan kekuatannya.
Namun tiba-tiba di sela arogansi api jantung laut milik Mogu, Xian pun memanggil api surgawinya. Segera api surgawi Xiaoyan yang terbentuk dari dua jenis api surgawi pun membentuk sebuah naga hijau yang sangat besar. Naga raksasa biru itu pun langsung meraung ke arah ular piton biru. Lalu naga itu pun melesat dan melingkari ular piton itu. Tentu saja duel antara dua api surgawi itu menjadi pusat perhatian semua orang, tak terkecuali tiga tetua agung dari Menara Pil. Kemunculan api surgawi milik Xiaoyan itu tentu saja membuat kaget Xuan Yi dan yang lainnya. Dia tidak mengetahui jenis api surgawi yang dimiliki oleh Xiaoyan. Dari 22 jenis api surgawi, mereka tidak menemukan kemiripan dengan api surgawi milik Xiaoyan. Mungkinkah anak ini telah menggabungkan dua jenis api surgawi, ucap Suang Kongji dan Tian Lei. Sementara itu di tempat yang lain, nampak ular piton milik Mogu pun telah dihancurkan oleh naga hijau milik Xiaoyan. Mogu pun nampak tidak senang kalau api surgawinya ditekan oleh kekuatan api surgawi milik Xiaoyan. Di tempat yang lain, Xiaoyan pun mendengus dengan ucapan Mogu, lalu dia pun segera memanggil api surgawinya dan memasuki tungku peleburan. Segera setelah Xiaoyan memasukkan api surgawi ke dalam tungku, beberapa bahan obat pun dimasukkannya. Dengan kekuatan api surgawi dan bantuan alkimia tingkat 8, Xiaoyan pun tetap fokus untuk menggabungkan beberapa bahan obat di dalam tungku peleburannya. Segera beberapa bahan obat di dalam tungku Xiaoyan pun berubah bentuk dan menjadi sebuah embrio. Di atas meja batu, Xiaoyan pun tetap fokus untuk mengendalikan kekuatan dari api surgawinya. Sementara itu di tempat yang lain, Suang Kongzi pun memperhatikan proses pemurnian dari Xiaoyan. Suang Kongzi pun berkata, nampaknya bagian pertama bahan obat utama telah berhasil digabungkan, ucapnya. Sementara itu di meja batu, Xiaoyan pun tetap fokus untuk mengendalikan api surgawinya dan memasukkan beberapa bahan obat. Segera 3 bahan obat itu pun langsung bercampur di dalam tungku peleburan. Sementara itu Xiaoyan pun telah merubah segel di telapak tangannya. Lalu dia pun menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menggabungkan beberapa bahan obat di dalam tungku peleburannya. Segera kekuatan spiritual yang sangat luas milik Xiaoyan pun langsung melesat menuju tungku peleburan. 3 bahan obat tambahan itu pun langsung digabungkan oleh Xiaoyan ke dalam sebuah embrio. Proses pemurnian pil dari Xiaoyan dan beberapa alkemis yang lainnya memakan banyak waktu, hingga ada satu alkemis yang telah menghancurkan bahan obat di tungku peleburannya. Sebagian alkemis itu telah menghancurkan bahan obat di dalam tungku peleburannya sehingga mereka pun didiskualifikasi. Namun di tempat yang lain, sosok Dan Chen, Chou Ying, dan Xiaoyan tetap fokus untuk melanjutkan pemurnian. Proses pemurnian pil dari para alkemis ini telah menghabiskan waktu 14 hari. Saking lamanya proses pemurnian pil ini hingga membuat sebagian orang pun menjadi kesal, tak terkecuali Xiongzhan. Xiongzhan pun nampak lemas karena dia telah menunggu pemurnian pil dari Xiaoyan 14 hari lamanya. Xiongzhan pun merasakan kalau seluruh tulangnya merasa sakit karena terlalu lama duduk di tempat itu. Hampir setengah bulan lamanya, Xiongzhan pun merasa bosan dan kesal dengan kejadian ini. Namun tiba-tiba dia pun ketakutan dengan sosok Jian yang berada di sampingnya. Selang beberapa saat, tiba-tiba Jian pun merasakan aroma pil yang begitu wangi. Jian pun berkata, obat mujarab ini pasti enak sekali. Jika bukan karena kompetisi, saya pasti akan merebutnya. Tiba-tiba Jian pun mengalihkan pandangan galaknya ke arah Xiongzhan. Tentu saja Xiongzhan yang di sampingnya ketakutan. Seluruh arena pun tiba-tiba berguncang, manakala beberapa alkemis telah menyelesaikan proses pemurnian pilnya. Tentu saja kemunculan pil itu menarik fenomena alam dan badai guntur. Ternyata beberapa alkemis telah berhasil memurnikan pil tingkat 7. Oleh karena itu, beberapa petir kilat pun langsung menyambar di atas arena. Untung saja Menara Pil telah menyiapkan penangkalnya. Kalau saja asosiasi Menara Pil tidak menempatkan beberapa titik penangkal petir, mungkin saja ada beberapa orang yang tersambar petir itu. Beberapa penonton pun bercakap-cakap dengan fenomena pil petir ini. Di sela kekacauan badai petir itu, tiba-tiba 3 pilar sayap pun langsung melesat ke atas langit. Mereka adalah Qiu Jing, Bai Ying, dan Dan Xuan. Mereka telah berhasil menyempurnakan pil tingkat 7. Tentu saja kemunculan pil tingkat 7 itu menarik perhatian dari semua penonton di arena tersebut. Namun tiba-tiba penonton pun dikejutkan lagi oleh kemunculan pil tingkat 7 yang lainnya. Ini adalah pil tingkat 7 kelas tinggi yang diciptakan oleh Song King. Tentu saja kemunculan pil tingkat 7 tingkat tinggi buatan Song King ini menarik perhatian semua orang, tak terkecuali beberapa penatua di Menara Pil. Di tempat yang lain, Dan Chen telah berhasil menyempurnakan pil tingkat 8 yang menarik 2 warna petir.
Sontak saja kejadian itu pun membuat kaget semua orang tak terkecuali Song King. Song King tidak menyangka kalau kemampuan alkimia dari Danda Chen akan semengerikan itu. Sementara itu di tempat yang lain, Shuang Kongji pun memperhatikan fluktuasi dari pil tingkat 8 yang menarik dua warna petir dari Danda Chen. Trio Shuang Kongji pun sangat memuji kemampuan penyempurnaan pil dari Danda Chen, walaupun usianya masih muda. Sementara itu di atas meja batu, Dan Chen pun sangat senang karena dia berhasil memurnikan pil tingkat 8 yang menarik dua petir warna. Tian Lezi pun memuji kualitas pil yang dibuat oleh Dan Chen. Pantas saja Dan Chen ini mewakili generasi muda di menara pil, ucapnya. Di sela kebahagiaan Dan Chen, tiba-tiba sosok Chou Ying pun angkat bicara. Anda benar-benar telah membuat banyak kemajuan selama bertahun ini, tapi aku tidak akan menyerah begitu saja, ucap Chou Ying. Setelah ucapannya itu, segel di telapak Chou Ying pun berubah. Tiba-tiba satu pilar berwarna merah pun langsung melesat ke atas langit dan membentuk dua warna petir. Tentu saja fenomena alam tak biasa itu menjadi pusat perhatian semua orang, tak terkecuali beberapa penatua di menara pil. Mereka tidak menyangka kalau Danda Chen dan Chou Ying berhasil menyempurnakan pil tingkat 8 yang menarik dua petir warna. Sementara itu di atas meja batu, akhirnya Chou Ying pun berhasil menyempurnakan pil tingkat 8 yang menarik dua petir warna. Keberhasilan Danda Chen dan Chou Ying yang berhasil membuat pil tingkat 8 yang menarik petir dua warna membuat shock daripada Song King. Sementara itu di sudut penonton, nampak ketua Ye Zhong pun harap-harap cemas dengan hasil akhir yang didapatkan oleh Xiaoyan. Di meja batu tempat Xiaoyan memurnikan pil, akhirnya Xiaoyan pun berhasil menggabungkan beberapa bahan obat di dalamnya. Segera setelah Xiaoyan berhasil menggabungkan fusi dari beberapa bahan obat, segel di telapak tangannya berubah. Tiba-tiba sebuah pilar cahaya pun langsung melesat ke atas langit. Pilar cahaya itu pun membentuk sebuah naga hijau yang meliuk-liuk di atasnya. Fluktuasi energi pil yang dibuat oleh Xiaoyan tentu saja menarik perhatian dari trio Shuang Kongji. Mereka pun berucap berapakah petir warna yang akan ditarik oleh pil dari Xiaoyan ini. Kemunculan pil tingkat 8 yang dibuat oleh Xiaoyan ini membuat fenomena alam yang luar biasa, jauh melebihi pil yang dibuat oleh Danda Chen dan Chou Ying. Selang beberapa saat, akhirnya petir 3 warna pun muncul di atas langit. Tentu saja kejadian itu pun membuat kaget semua orang tak terkecuali Song King, Danda Chen dan Chou Ying. Xuan Yi pun dengan senang berkata kepada Shuang Kongji, Xiaoyan ini telah menghasilkan 3 petir warna. Kamu telah kalah, ucapnya. Kemunculan pil tingkat 8 yang menarik petir 3 warna tentu saja membuat kaget Shuang Kongji. Dia pun mengeluh dan berkata, aku telah kalah lagi oleh Yao Chen, ucapnya. Sementara itu di kelompok dokter peri kecil, semua orang pun kegirangan. Mereka tidak menyangka kalau Xiaoyan berhasil menyempurnakan pil tingkat 8 yang menarik petir 3 warna. Namun di sela kebahagiaan Xiaoyan dan kelompok dokter peri kecil, di tempat yang lain Mogu pun telah bersiap untuk menyelesaikan pemurnian pilnya. Segera setelah Mogu merubah segel di telapak tangannya, sebuah cahaya pilar pun langsung melesat ke atas langit dan membentuk sebuah piton raksasa. Piton raksasa itu mengeluarkan fluktuasi energi yang sangat kuat dibandingkan pil yang dihasilkan oleh Xiaoyan. Pil tingkat 8 yang dihasilkan Mogu ini sangat kuat dan tirani, sehingga mempengaruhi semua orang tak terkecuali Song King, Chou Ying, dan Danda Chen. Akibat fluktuasi energi yang sangat kuat itu membuat Danda Chen pun terlempar. Untung saja Chou Ying berhasil menyelamatkannya. Fenomena alam yang dihasilkan oleh pembuatan pil tingkat 8 Mogu itu menarik perhatian semua orang. Mereka pun menyaksikan kalau Mogu tua ini berhasil memancing petir pil 4 warna. Setelah berhasil menyempurnakan pil tingkat 8 yang menarik petir 4 warna, akhirnya sosok Mogu pun ketahuan oleh pihak menara pil, tak terkecuali trio Shuang Kongji. Sementara itu beberapa penonton yang di dalam arena memperhatikan pertarungan antara dua api surgawi, terutama Xiaoyan dan Mogu. Di tempat yang lain, Tianlei pun sangat gusar dengan Mogu. Dia pun berusaha untuk menyerangnya, namun dihalangi oleh Shuang Kongji. Dihalangi niatnya untuk membunuh Mogu membuat Tianlei pun merasa kesal terhadap Shuang Kongji. Namun Shuang Kongji berusaha untuk menenangkan amarah dari Tianlei. Shuang Kongji pun mengatakan kalau Mogu dibunuh oleh mereka maka akan terjadi perang antara menara pil dengan sekte jiwa. Sementara itu di samping keduanya, sosok Xuan Yi pun berkata, mungkin saja ada keajaiban, tunggu saja sampai akhir, ucapnya.
Sementara itu di sudut penonton, nampak Ketua Yezong pun sangat bersedih dengan kemunculan pil tingkat 8 yang menarik 4 warna petir yang dihasilkan oleh Mogu. Dia pun menyangka kali Sioyan akan gagal. Semua orang di arena itu pun menjadi gelisah karena pemenang dari pil gathering ini adalah orang dari ahli sekte jiwa. Namun di kelompok dokter peri kecil percaya akan kemampuan Sioyan kalau dia akan berhasil. Di samping dokter peri kecil, tiba-tiba Jian pun bangkit lalu berteriak kepada Sioyan. "Ayolah tuan muda, jangan menyerah sampai saat terakhir," ucap Jian. Teriakan dari Jian itu rupanya menarik perhatian semua orang, tak terkecuali kelompok Choying dan Dacen. Mereka pun menaruh harapan kepada Sioyan. Sementara itu di meja batu, tempat Sioyan memurnikan pil dalam tekanan Mogu, dia pun mendengar suara jeritan dari Jian yang menyemangatinya. Ketika menghadapi pressure dari Mogu, tiba-tiba Sioyan pun teringat ucapan dari gurunya. Ketika itu, dia sedang berjalan ke sudut hitam. Dalam perjalanannya menuju wilayah sudut hitam, Sioyan pun menanyakan beberapa hal tentang pemurnian pil terhadap gurunya itu. Salah satunya adalah peningkatan spiritualitas, ucapnya. Namun pada waktu itu, Yellow pun mengatakan jika ingin meningkatkan kekuatan spiritualitas dalam setiap pil, maka harus menyentuh alkemis tingkat 8, ucapnya. Tentu saja ucapan dari gurunya itu membuat kaget Sioyan, karena waktu itu Sioyan masih alkemis tingkat 4. Setelah teringat akan ucapan gurunya itu, Sioyan pun bertekad akan menggunakan seluruh kemampuannya di bidang alkemis, termasuk meningkatkan kekuatan spiritual. Sementara itu di tempat yang lain, Mogu yang melihat Sioyan frustasi, lalu dia pun menyindir Sioyan. "Jangankan dirimu, bahkan Zhao Chen pun tidak akan mampu untuk menghadapinya." Namun di sela sindirannya itu, tiba-tiba Mogu pun terkejut dengan fluktuasi api surgawi yang lain di tangan Sioyan. Itu adalah api surgawi tulang dingin peninggalan Zhao Chen kepada Sioyan. Segera suhu di tempat itu pun menjadi berubah. Sebelum memulai meningkatkan energi spiritual pada pil tingkat 8, Sioyan pun memohon restu kepada gurunya. Sementara itu di tempat yang lain, Xuanyi pun merasakan kehadiran dari sosok Yao Chen. Di tempat yang lain, Mogu pun nampak gugup. Sementara itu Sioyan pun berkata, "Untuk menghadapimu, cukup aku saja, jangan melibatkan guruku," ucapnya.